Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan Islam dan iman, masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati suasana Ramadan di hari yang ke-14. Semoga seluruh ibadah amalan kita yang kita lakukan mulai dari awal hingga akhir Allah terima, Allah ridho, semua amalan kitanya ikhlas, semoga Allah ridho, semoga kita juga dibantu agar ikhlas dalam beramal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon perlindungan dari kejahatan diri kita sendiri. Kita bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan kita bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah hamba dan utusannya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu usul fikih. Sebenarnya pertemuan 2 minggu yang lalu dan setiap 2 minggu ini diawali, akan awali dengan pembahasan kaidah usul fikih, gitu ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih general dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan ingin nge-preview sebenarnya ilmu usul fikih itu yang dibahasnya apa aja. Nanti di dalamnya juga ada apa-apa aja. Ya, salah satunya misalnya yang sering kita dengar, oh ternyata ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Nah, awalnya itu salah satunya dari ilmu usul fikih ini, oke? Nah, nanti berikutnya setelah kita preview, kita akan bahas salah satu kajian fikih tentang sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran itu perlu berwudu atau enggak, gitu ya. Ini secara kajiannya. Oke, kita masuk ke pembahasan mind map-nya dulu. Jadi sebelum kita belajar sesuatu, sebaiknya kita tahu secara garis besar apa sih yang akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Sebenarnya ada 6 bab utama yang akan dibahas di ilmu usul fikih ini. Jadi yang pertama nanti akan ada pendahuluan, detail-detailnya akan dibahas di beberapa slide setelah ini. Berikutnya kita masuk ke al-ahkam, syari'iyah, al-ahkam al-syari'iyah. Baru nanti masuk ke kaidah usuliyah, masuk ke hukum, sumber dalil, istidlal, dan kaidah fikih. Nah, sebenarnya ini ada mind map secara garis besar ya. Mungkin kelihatan atau enggak ya, San? Kurang enggak? Kalau saya sih, kelihatan. Saya minus kali nggak kelihatan. Oke. Nanti paling ada jelasnya lagi nanti satu-satu. Jadi dari yang ada beberapa yang ini ya. Ada 6 bahasan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kanan ada 3, di sebelah kiri ada 3. Jadi yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini kita bahas apa? Nanti kita bahas pengertian, objek bahasan dari ilmu usul fikih itu apa? Kenapa sih akhirnya faidahnya kita bahas usul fikih? Tujuannya apa? Sumber pengambilan keputusan apa? Argumentasinya apa gitu lah ya. Jadi peletak dasar awal itu siapa? Sebenarnya nanti juga kita bahas, kalau misalnya lebih enak tuh bahas tahap perkembangannya tuh gimana gitu ya. Jadi waktu terbagi misalnya menjadi 3, bukan misal, memang terbagi menjadi 3, ada berapa hijriah. Baru nanti ada hubungan, ternyata kita biasanya ngedenger usul fikih. Nah, fikih itu apa?
apa hubungannya antara usul fikih dan fikih sebenarnya. Baru nanti kita bahas berikutnya tentang perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih, hukum mempelajarinya. Ini secara garis besar ya. Jadi ada pendahuluan itu ada banyak juga cabang-cabangnya, ada al-ahkam al-syari'iyah, ada banyak juga cabang-cabangnya, ada kaidah usul. Kaidah usul ini sebenarnya dibagi menjadi 4, tapi yang lebih dalam kita bahas nanti ada ini, ada ruang lingkup, ada ruang lingkup gitu ya. Nanti di ruang lingkupnya itu ada al-amr, an-nahyu, al-am, khas, taksis, mujmal, dan segala macamnya. Baru nanti masuk ke hukum, istidlal, dan terakhir ada kaidah fikih dasar. Nah, yang kemarin kita bahas adalah 5 yang teratas. Kaidah fikih dasar, kaidah pokok fikih tentang niat, tentang syak atau tentang ragu, tentang kesulitan, tentang kemadharatan, sama tentang adat. Oke, sebenarnya nanti kita akan bahas secara sekilas tentang ini. Tapi tidak akan di hari ini. Hari ini tentang preview satu persatu secara garis besar apa sih yang dibahas di usul fikih. Dan nanti sebenarnya ada salah satu studi kasus, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, studi kasus tentang apakah ketika membaca Quran harus wudu, misalnya kayak gitu ya. Oke, nah balik lagi di sini. Jadi ilmu usul fikih ada 5 ya tadi pendahuluan, al-ahkam al-syari'iyah, kaidah usuliyah, ada hukum, sumber dan dalilnya seperti apa, ada istidlal, dan ada kaidah fikih dasar. Nah, yang pendahuluan itu apa? Kita bahas poin-poinnya nih secara garis besar ya. Jadi yang pertama dibahas tentang usul fikih. Nanti kita bahas, makanya sebelum kita membahas sesuatu, kita harus tahu secara bahasanya apa, secara istilahnya apa gitu ya. Nah, maka kita bahas dulu usul itu apa, fikih itu apa. Nah, baru nanti kalau misal udah dibahas tentang usul itu apa, fikih itu apa, ya secara garis besar ya. Usul fikih itu apa? Ya ilmu. Jadi ada ilmu, ada hukum, ada syara', ada amaliyah gitu ya. Ada hukum, syara', ada ilmu, ada hukum, ada syara', ada amaliyah, ada al-muktasab dan dalil-dalil tafsir. Nanti kita bahas secara garis besar deh, secara detail. Mohon maaf, secara detail nanti di materi-materi berikutnya. Jadi, insyaallah nanti semoga aja bisa setengah jam awal kita bahas tentang ilmu dan konsepnya, setengah jam kedua nanti kita bahas tentang contoh-contohnya, oke? Gitu ya. Baru nanti kita masuk ke objeknya. Sebenarnya objeknya itu apa? Objek pembahasan dari usul fikih. Salah satunya misalnya hukum-hukum syara tentang ijtihad gitu ya. Baru ada faidah. Faidahnya itu apa sih? Nanti secara salah satu faidahnya adalah kita tahu bahwa syariat Islam itu sebenarnya syariat Islam itu pantas untuk setiap zaman dan setiap tempat gitu ya. Karena kan waktu dulu Rasulullah ngebahas yang memang zamannya beliau dan memang tempatnya beliau gitu. Bagaimana diterapkan hukum-hukum itu ke tempat-tempat yang lain, ke zaman-zaman yang lain. Nah, ketika itu kan butuh ada yang namanya ilmu, butuh ada yang namanya batasan, landasan. Nah, usul fikih itu untuk itu salah satunya gitu ya. Jadi syariat Islam itu pantas untuk setiap zaman dan tempat. Baru nanti kita bahas tentang tujuan, detail-detailnya apa. Nah, ada lagi yang tentang sumber pengambilan usul fikih. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari Quran, dari sunnah, dari athar-athar sahabat, dari ijma salafus salih, dari kaidah-kaidah bahasa Arab gitu, dan syahid, bukti-bukti pendukungnya gitu ya. Udah gitu, dan fitrah yang lurus dan akal yang selamat juga. Baru terakhir dari ijtihad ahli ilmu gitu ya, ijtihad ahli ilmu dan istinbat mereka. Nah, baru nanti kita bahas sebenarnya secara sekilas peletak dasar usul fikih itu siapa? Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Baru nanti berikutnya diikuti oleh para ulama-ulama berikutnya gitu ya. Nah, baru lanjut ke tahap perkembangan. Sebenarnya ada 3 tahap, ada awal, ada perkembangan, ada penyempurnaan. Awal itu 3 Hijriah, perkembangan itu 4 Hijriah, baru nanti penyempurnaan 5 Hijriah. Nanti kita bahas lagi sebenarnya usul fikih itu apa, fikih itu apa. Ya seperti kayak gini lah, ada ilmu mantik, ada filsafat. Itu. Sebenarnya usul fikih dan fikih itu kayak gitu. Mungkin ilmu mantik itu apa ya? Ilmu mantik. Jadi intinya gini, mantik itu adalah kaidah berpikir. Kaidah berpikir, cara berpikir ilmu mantik itu. Kalau filsafat udah tahu kan ya? Filsafat itu cara orang berpikir merenungkan sesuatu. Nah, ada filsafat, ada ilmu mantik.
Kalau filsafat itu cara berpikirnya, ilmu mantik itu kaidah berpikirnya. Agar apa? Agar kaidah berpikirnya nggak kacau, agar tidak terjadi kekacauan dalam cara berpikir. Jadi kayak gitu. Usul fikih dan fikih itu seperti itulah. Usul fikih dan fikih itu seperti ilmu mantik dan filsafat. Filsafat itu cara berpikir, ilmu mantik itu kaidah berpikir. Yang menjaga kaidah berpikirnya agar tidak kacau. Gitu ya. Agar tidak kacau. Sekilasnya seperti itulah. Baru nanti ada perbedaan antara ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Antara ilmu fikih dan usul fikih. Sebenarnya perbedaannya dari objek kajian, gitu ya. Objeknya, nah nanti kita bahas lah objeknya itu seperti apa. Baru hukum mempelajari usul fikih itu apa? Sebenarnya hukum mempelajari usul fikih ini adalah fardu kifayah. Nah nanti tahu kata-kata fardu kifayah dari mana? Apakah Rasulullah bilang atau enggak? Nah, nanti kita bahas juga sebenarnya di Al-Ahkam Al-Syar'iyah, gitu ya. Di Al-Ahkam Al-Syar'iyah. Jadi intinya ilmu usul fikih ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah adalah kalau misalnya sudah dipelajari oleh sebagian mukallaf itu orang yang sudah balik mukallaf, maka mukallaf yang lain terbebas dari dosa. Nah, itu yang pendahuluan. Baru di sini kita bahas al-ahkam al-syar'iyah berikutnya. Jadi hukum itu apa gitu ya. Nanti kita bahas hukum itu di dunia ada apa aja hukum manusia. Baru hukum yang maksudnya di sini itu apa. Hukum menurut fikih dan usul fikih itu kayak gimana gitu. Intinya dia titah Allah, kitab Allah, kalam Allah, ada yang dari firman Allah, ada yang dari hadits qudsi, ada yang segala macam lah. Untuk mukallaf kayak gitulah ya. Baru berikutnya masuk ke perbedaan perbedaan hukum menurut fikih dan usul fikih. Sebenarnya perbedaan hukum fikih sama usul fikih itu contoh nih. Ada salah satu contoh. Contohnya misalnya wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Nah, teks dari ayat itu dipandang sebagai hukum menurut usul fikih. Sebagai hukum menurut ahli usul fikih. Gitu ya. Jadi ada satu ayat Al-Isra ayat 32 potongannya wala taqrabuz zina. Kalau dilihat dari sudut pandang ahli usul fikih, maka teks ayat tadi dipandang sebagai hukum. Kalau menurut ahli fikih, nah kandungan ayat yang tadi itu yaitu haramnya zina dipandang sebagai hukum. Oke. Kalau yang tadi sekali lagi, kalau menurut ahli usul fikih, teks dari ayat tersebut dipandang sebagai hukum. Kalau menurut ahli fikih, haramnya zina dipandang sebagai hukum. Gitulah contohnya gitu ya. Baru nanti ada pembagian hukum. Nah, ini sebenarnya yang dibahas di KIT secara sekilas. Pembagian hukum tuh ada yang takfili, ada yang wadi. Nah, di sini tuh yang muncul nanti ada wajib, ada haram, ada mubah, ada makruh gitu ya. Ada di sini nih awalnya. Jadi ada takfili, ada wadi. Takfili itu apa? Takfili itu contohnya ya tadi ya, takfil itu contohnya ada yang ijab itu apa ya? Ijab itu Allah menuntut suatu perbuatan yang harus dilakukan. Nah, ijab itu perbuatan mukallaf. Jadi dari ijab ini pada perbuatan mukallaf disebut wujub. Wujub ini nanti akhirnya jadi wajib begitu ya gitu. Jadi takfili itu apa aja? Ada wajib, ada sunnah gitu ya. Sebenarnya ada ijab nanti akhirnya jadi wajib, ada yang namanya nabz nanti akhirnya jadi sunnah, ada yang namanya ada yang namanya tahrim. Nah, tahrim ini nanti jatuhnya jadi haram. Berikutnya ada karohah. Karohah ini akhirnya jadi makruh. Baru berikutnya ada yang namanya ibahah, nanti jadi mubah gitu. Nah, kalau yang tadi, yang takfili itu seperti itu, gitu. Jadi takfili itu yang wajib hukum yang menunjukkan kepada tuntutan pekerjaan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau wadi itu apa? Wadi itu hukum yang menunjukkan pada sebab. Ada sebabnya, ada syaratnya, ada penghalangnya. Nah, itu yang namanya wadi. Nah, nanti baru kita masuk ke yang namanya hakim. Hakimnya itu siapa? Mahkum bih. Nah, mahkum bih ini adalah perbuatan mukallaf. Yang tadi, kalau di awal itu ada yang namanya tadi yang takfili itu
salah. Taklifi itu ada yang namanya ijab. Nah, kalau ijab ini, nah mahkum bih ini adalah perbuatan mukallaf. Kalau tadi ada yang namanya ijab, maka perbuatannya dihukumi sebagai suatu yang wajib gitu. Kalau yang tadi ada yang namanya nabd. Nabd ini nanti jatuhnya jadi sunnah, mandub, ada sunnah. Baru nanti ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, gitu ya. Baru nanti ada ruksoh. Ruksoh ini apa? Mudah gitu ya. Ruksoh ini hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah. Macam-macam ruksoh ada berbagai macam. Ada sahih, ada fasih, ada batal gitu ya. Ada mahkum alaih. Nah, baru nanti kita bahas berikutnya soal ahkam al-syariah. Jadi di sini kita tahu ada hukum. Ada hukum menurut fikih, ada menurut hukum menurut usul fikih. Hukum menurut fikih seperti apa, menurut usul fikih seperti apa. Akhirnya nanti ada hukum taklifi, ada hukum wadi. Kalau taklifi tadi yang wajib segala macam, wadi itu yang ada sebabnya gitu. Berikutnya kita masuk ke kaidah usuliyah. Nah, kaidah usuliyah ini apa? Nah, sebenarnya kaidah usuliyah ini apa ya? Umumnya berkaitan dengan ketentuan dolalah. Nah, nanti kita bahas di sini. Ada perbedaan kaidah usuliyah. Nanti bahas pentingnya kaidah usul itu untuk apa? Pentingnya kaidah usul ini untuk apa? Sebagai alat untuk menggali ketentuan hukum berdasarkan yang terdapat dalam bahasa, yang terdapat dalam wahyu. Jadi kaidah, alat yang digunakan untuk menggali apa? Menggali ketentuan hukum dari wahyu. Ada wahyu, ketentuan hukum. Nah, kaidah usul ini yang digunakan untuk mencari mencari ketentuannya. Sebenarnya ketentuannya apa gitu lah ya. Jadi ada kaidah usul. Beda yang kemarin kita bahas itu kaidah fikih, gitu ya. Kaidah fikih. Yang ini ada kaidah usul. Nah, sebenarnya kaidah usul dan kaidah fikih itu perbedaannya di mana? Nah, nanti dibahas juga. Gitu. Pembahasannya salah satu contoh objek. Kalau kaidah usul itu objeknya tadi dalil. Ada Quran, ada sunnah. Dari Quran dan sunnah ini ada secara bahasanya, nah firman Allahnya apa, sabda Rasulnya apa. Nah, baru kita masukin kaidah usul ke sana. Gitu ya. Jadi objek kaidah usul adalah dalil hukum. Oke, Quran Sunnah. Sedangkan objek dari kaidah fikih adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan orang-orang yang memang dia balik. Gitu ya. Gitu. Nanti kita bahas secara detail. Sebenarnya ada berbagai macam perbedaan-perbedaan. Baru nanti contoh kaidah usul. Contoh kaidah usul. Misalnya perintah terhadap sesuatu berarti larangan atas kebalikannya. Gitu, contoh. Perintah terhadap sesuatu berarti larangan terhadap kebalikannya. Perintah untuk sholat, maka larangan untuk nggak boleh meninggalkan sholat. Gitu. Oke, bayang ya? Gitu. Atau misalnya ada kaidah yang berkaitan dengan mutlak. Yang mutlak dibawa ke munqayyad. Gitu ya, kemarin kita udah bahas mutlak itu apa, munqayyad itu apa. Maka wajib kalau misalnya yang mutlak, kalau udah ada yang khusus, maka harus ditarik munqayyad gitu ya, kemarin kita bahas. Baru nanti kita bahas tentang ruang lingkup pembahasan kaidah usul. Nah, ruang lingkupnya apa nih? Ada banyak sebenarnya kaidah usul itu. Ada al-amr, ada an-nahyu, ada al-am, ada al-khos, gitu ya. Kenapa sih contoh yang amr itu apa? Fi'il amr misalnya. Wa aqimus shalah gitu. Gitu ya. Ada wa aqimus shalah, ada fi'il amr, ada hayya 'alas shalah, marilah mendirikan salat. Gitu. Amar itu adalah tuntutan untuk melakukan pekerjaan dari Allah kepada makhluk. Amar itu. Cuman apakah semua amar wajib atau enggak gitu. Nanti kita bahas di sini. Nanti ada sigoh amar, ada fi'il amar, isim fi'il amar, ada masdar pengganti fi'il amar, ada macam-macam. Gitu ya. Udah gitu makna-makna amar. Nah, ini jadi ketika ada wa aqimus shalah, ada hayya 'alas shalah, ada wabil walidaini ihsana, ada liyunfiq wa sa'atim min sa'atih, hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Atau ada yang misalnya kabar, contoh para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Gitu ya. Nah, itu ada sigoh
amr, ada fiil amr dan segala macam. Nah, sebenarnya dari kata-kata itu ada makna-maknanya. Nah, ada yang maknanya wajib, ada yang maknanya akhirnya sunnah, walaupun dia amr, walaupun dia perintah. Contoh yang wajib, aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka itu amr yang wajib, yang ijab, yang wajib. Ada yang sunnah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Ini sunnah, hendaklah kamu, gitu ya. Atau ada yang namanya ibahah, kulu washrobu, katakan kepada mereka makan dan minumlah dengan, misal. Itu boleh, gitu ya. Ada yang ancaman, i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu hendaki. Ya udah, perbuatlah apa yang kamu hendaki. Kan gitu ya. Ada kata-kata Al-Qur'an pas ngobrolin sesuatu diakhiri misalnya fa'ya'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu hendaki. Ini yang namanya tandid, ancaman. Jadi sebenarnya ada amr itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang petunjuk, ada yang boleh. Nanti kita bahas sebenarnya di situ. Jadi sekali lagi, kaidah usul itu berhubungan sama dalil hukum, berhubungan sama dalil hukum. Gimana caranya kita menggali ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan wahyu. Nah, makanya yang dibahas di sini banyak kan ya tadi kata-kata Allah gitu ya. Ada fakulu mimma razaqakumullah. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Nah, itu ada imtinan, ada kesenangan, ada memuliakan, ada menundukkan. Oh, ternyata banyak loh gitu ya. Nah, ada kaidah-kaidahnya juga, nanti amar itu ada kaidahnya apa. Bayang, udah gitu baru berikutnya ada kaidah memerintahkan wasilah amar dan segala macam lain. Kaidah-kaidah amar itu ada banyak. Nah, sebenarnya sama di an-nahyu, al-am, al-khas, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, mutlak, munqayyad, matuk, mafhum, ada mushtarak, ada nasah, ada ta'dul sama tarjih, itu defaultnya sama. Nahyu itu nahyu itu artinya mencegah gitu ya. Tuntunan untuk meninggalkan dari atasan kepada bawahan gitu. Contoh an-nahyu, ada salah satu an-nahyu itu di doa di surat Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna indasina au akhtana. Ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Itu yang permohonan. Atau yang petunjuk. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Petunjuk. Gitu ya. Jadi nahyu itu larangan untuk meninggalkan, tuntutan untuk meninggalkan. Ada kaidah-kaidahnya juga. Ada al-am. Al-am itu apa? Mencakup beberapa urusan gitu. Misalnya ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati misalnya. Atau ada huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu gitu. Jadi ini mencakup beberapa urusan. Sama itu juga ada kaidah-kaidahnya. Berikutnya masuk ke yang namanya khas dan taksis. Khas itu apa? Lafaz yang ditetapkan untuk memiliki suatu makna yang diketahui. Contoh, ada banyak sebenarnya. Nanti pengertian taksis itu apa? Ada kaidah-kaidahnya gitulah. Baru berikutnya masuk ke mujmal mubayyan. Mujmal mubayyan. Mubayyan sesuatu yang memiliki dilalah yang jelas. Bayan, dilalah yang jelas. Bayan itu apa? Dalil. Gitulah. Bayan apa? Mengeluarkan sesuatu dari keadaan sulit yang dipahami menjadi yang jelas. Bayan, jelas. Jadi ada sesuatu kalau misalnya bayan menjadi jelas gitu. Ada sebabnya, ada mujmal gitu ya, ada zahir. Sebenarnya ini sekali lagi bukan sesuatu istilah-istilah baru, mungkin apa sih ini, tapi poinnya yang pengen ditekankan di sini, yang direview di sini adalah dari kata-kata di Al-Qur'an itu ada berbagai macam maksud. Nah, dari berbagai macam maksud ini dimudahkan oleh kaidah usuliyah, kita dimudahkan untuk memahaminya dengan menggunakan kaidah usuliyah gitu. Oh, ada al-amr, ada an-nahyu, ada al-am. Dari masing-masing itu ada perintah, ada larangan, ada macam-macam yang lain. Dan masing-masing itu ada kaidahnya gitu. Makanya kalau yang ini akan nggak bahas secara detail karena ini mah rada-rada ribet gitu ya. Ya, minimal kita tahu lah
untuk saat ini gitu ya. Minimal kita tahu. Nanti juga sebenarnya kalau misalnya Akang sampaikan ya minimal teman-teman tahu ada yang seperti ini. Maka ketika kita membaca gitu Al-Qur'an bukan cuma sekedar dari bahasa Arabnya artinya apa, tapi ada kaidah usuliyahnya gitu. Ya, oke. Berikutnya langsung masuk ke sumber hukum. Nah, sumber hukumnya apa? Nah, tadi Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, nanti As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, baru nanti ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga gitu ya. Baru ada ijma sebagai dasar hukum, ada qiyas sebagai dasar hukum gitu. Nanti dicontohin juga sebenarnya kenapa sih ada masing-masing ini, argumentasinya apa, itu dijelasin sebenarnya. Baru nanti masuk ke dalam istidlal gitu. Istidlal ini apa? Sebentar, sekarang jam 16.29. Nah, istidlal ini apa? Istidlal itu minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Nah, makanya istidlal ada yang istidlal dengan istishab. Nah, istishab ini apa? Ada banyak sebenarnya. Menetapkan hukum sesuatu sepanjang tidak ada yang merubahnya. Jadi istihbab itu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak awal tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya. Jadi ada hukum yang dari dulu seperti itu. Contoh-contoh istishab. Orang yang hilang tetap dipandang hidup sehingga ada bukti atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia meninggal dunia. Contoh istihab yang lain. Seseorang yang telah menikah terus dianggap ada dalam hubungan suami istri sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka bercerai misalnya. Kita tahu misalnya kayak gini, tetap dipandang sah punya wudhu bagi yang yakin sebelum bagi yang tetap dipandang sah bagi yang berwudhu gitu ya, karena sebelumnya udah yakin telah berwudhu dan tidak hilang karena keraguan-raguan. Ini contoh istishab. Jadi hukum yang telah ada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena nggak ada dalil yang merubah. Contohnya itu istishab. Berikutnya, sebenarnya istishab itu ada macam-macam, dijelasin lagi detail-detailnya. Ada yang istidlal dengan al-maslahah al-mursalah. Ada maslahah, ada mursalah. Maslahah itu artinya beres. Itulah ya. Intinya maslahat mursalah itu adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal, dan tidak terdapat pada asalnya. Contoh apa? Kebijakan Al-Qur'an, kebijakan Abu Bakar misalnya, yang istidlal dengan al-maslahah al-mursalah. Kebijakan Abu Bakar dengan memushafkan Al-Qur'an, memerangi orang yang menolak membayar zakat, menunjuk Umar sebagai khalifah, itu al-maslahah al-mursalah. Atau contoh, keputusan Umar tentang mengadakan aturan berbagi pajak. Putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri yang mencuri karena lapar dan masa paceklik misalnya. Oh ya, ini lapar, masa paceklik. Beliau mengistidlal dengan al-maslahah al-mursalah. Atau contoh misalnya, usaha Ali memberantas kaum Syiah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka. Atau misalnya, dicetaknya mata uang untuk memudahkan dalam bermuamalah. Itu contoh istidlal dengan maslahat mursalah. Sebenarnya di sini ada syaratnya, macam-macamnya seperti apa, kehujahannya seperti apa, itu dibahas juga di sini. Baru berikutnya misalnya ada istihsan. Istihsan ini apa? Istihsan ini adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan kepada hukum yang lain yang sebanding karena adanya sebab yang kuat. Contoh, seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia udah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung membeli sesuatu? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan mafsadatan. Contohnya itu ya. Jadi ada istihsan, ada qaul sahabi perkataan sahabat, ada saddud dzara'i, ada syar'u man qablana, ada urf, ada al-ilham gitu ya. Ini istidlal dan macam-macam. Nah, yang kemarin dibahas adalah yang ini. Jadi yang ini itu adalah yang terakhir sebenarnya. Jadi kaidah-kaidah fikih dasar itu ada banyak. Yang kemarin kita udah bahas ada tentang niat. Tentang niat ini segala sesuatu tergantung dari niatnya. Cuman dia, sekali lagi kemarin kita udah bahas, masing-masing niat itu punya beberapa kaidah turunan.
Syak itu punya beberapa kaidah turunan. Kesulitan itu punya beberapa kaidah turunan. Kemadorotan itu punya beberapa kaidah turunan. Adat juga punya beberapa kaidah turunan. Nah, nanti berikutnya kita kalau misalnya ada waktu kita ngebahas tentang al-ithar, bukan hari ini ya. Al-ithar, ada kebijakan imam, ada had, ada penyempurna wajib, ada tentang keluarnya dari khifahiyah, ada rukhsah, tentang banyak pekerjaan, banyak keutamaan, ada fikih tentang kemampuan, tentang ridho, tentang ilat hukum, tentang ibahah. Sebenarnya ada banyak. Nah, gitu. Jadi sebenarnya yang tadi dari awal kita udah bahas berbagai macam hal tentang kaidah fikih. Jadi yang pertama tentang pendahuluan. Kenapa sih kita bahas fikih dasar? Karena ini yang lebih aplikatif gitu ya. Karena berhubungan dengan keseharian. Kalau yang tadi kan berhubungannya dengan keilmuan lah, kayak penelitiannya lah gitu lah ya. Kalau misalnya di saintis itu. Jadi kalau misalnya ada ayat-ayat segala macam, gimana caranya ya targetnya adalah meneliti itu, gimana hukumnya gitu ya. Kalau misalnya yang ini ada tentang niat, gimana kaidahnya, tentang syak gimana kaidahnya. Oke, itu untuk preview tentang kaidah fikih. Makanya sekali lagi akan ngebahasnya yang kaidah fikih dasar. Sebenarnya waktu itu juga akan ngebahas kan tentang kaidah fikih dasar itu kenapa sih kita bahas tentang kaidah fikih dasar gitu ya. Sebenarnya apa sih untungnya? Makanya waktu itu ini preview aja ya. Ada salah satu hadis dari riwayat Ahmad. Bagaimana engkau memberikan keputusan jika dihadapkan kepada sesuatu yang harus diberi keputusan? Ia menjawab, ini ya. Rasulullah bertanya kepada Muaz. Jadi Rasulullah bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau memberi keputusan jika dihadapkan kepadamu sesuatu yang harus diberi keputusan? Ia menjawab, aku akan putuskan dengan kitabullah. Beliau bersabda lagi, jika engkau tidak dapat dalam kitabullah, ia menjawab dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya lagi, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah, ia menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah atau Muaz dalam hal yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaidah fikih itu untuk itu, kaidah fikih gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu, teman-teman harus memutuskan apa sih sholat, mau 3, mau 2 gitu ya. Kalau nggak bisa berdiri, oh berarti duduk sholat tuh. Oh kalau lagi di perjalanan, oh berarti dikosor gitu. Oh kalau ada adat-adat yang ada di rumah, ada di lingkungan, oh berarti bisa dipegang asal apa gitu. Nah, berhubungan dengan sehari-hari, maka akan lebih insya Allah nanti akan lebih ngebahas tentang kaidah-kaidah fikihnya biar langsung aplikatif gitu ya. Nanti oh ya tentang ilat hukum, segala sesuatu berputar sesuai dengan ilat hukum. Ilat hukum itu apa? Sebabnya. Kenapa sih itu disebutkan? Sebabnya apa gitu. Oh sebabnya karena ria. Oh berarti ria. Oh kalau nggak ria gimana ya? Nggak apa-apa gitu. Kalau ternyata ria, masalahnya ria atau enggak ya? Intinya ria. Kalau misalnya kita nggak tahu ria atau enggak ya, pokoknya kalau ria baru kena hukum. Kalau enggak ya udah. Contoh misalnya kayak pakaian gitu ya. Waktu dulu kan pakaiannya menjulur luar biasa, megah gitu ya. Kalau sekarang ada orang yang seperti itu yang untuk ria ya itu masalah. Tapi kalau itu kan Rasulullah juga bilang pernah ada seorang sahabat yang kok gini gitu. Ya perlihatkanlah kata Rasulullah karena itu sebagai suatu wujud syukur kamu kepada Allah. Maka ya tadi nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri gitu ya. Jadi proporsional lah sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Nah, berikutnya, kita masuk. Haruskah berwudu sebelum membaca Al-Quran? Nah, haruskah berwudu sebelum membaca Al-Quran? Sebenarnya, ini yang dibahas awal adalah, ada kelompok yang mereka berdalil bahwa tidak boleh kalau misalnya kamu menyentuh Al-Quran itu harus wudu dulu. Nah, dalilnya ini. Jadi yang pertama adalah di Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Nah, akhirnya ini disebutkan tuh kan disuci. Oh, kalau misalnya belum wudu berarti kan belum suci. Maka nggak boleh megang Quran sebelum kalian berwudu, sebelum kalian suci gitu. Ada lagi hadisnya. Nih, telah berkata Hakim bin Hizam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku ke Yaman. Beliau bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau menyentuh Quran, melainkan engkau tohir. Wa anta tohir. Melainkan engkau
tohir, dalam keadaan suci. Jadi ada dalilnya nih, orang-orang yang tidak membolehkan memegang Al-Quran ketika belum berwudu. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Jadi gini, jadi ketika ngebahas sesuatu, kita harus ya secara bahas, secara istilah ya. Waktu itu akan ngebahas kayak gini. Tapi yang ini akan pengen ngebahasnya bukan secara bahasa atau secara istilah. Nanti juga secara bahasa sebenarnya tohir itu apa. Tapi pakai dalil mereka dulu gitu. Al-Quran misalnya. Contoh misalnya, Al-Quran yang dipakai adalah surat Al-Waqiah 79. Dia menggunakan kutipan la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, dalil Quran secara lengkapnya kayak gini. Ternyata ini berbicara tentang yang pertama misalnya, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran ini? Oke. Oke, itu ya. Jadi yang pertama ada dalil yang seperti itu. Nah, ternyata pada saat kita cek, ternyata ayat ini nggak boleh dipotong-potong. Sekali lagi, ketika kita ngebahas sesuatu nggak boleh dipotong-potong. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Ketika kita motong-motong sama aja. Misalnya, kalian sholat nggak? Waktu itu akan ulang-ulang nih. Ini salah satu contoh yang ekstrim. Kalian sholat nggak? Pasti jawabannya semua sholat. Karena tahu sholat itu wajib. Tapi kan ada di ayat Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, udah jelas dibilang fawailul lil musallin, tapi kalian sholat. Kebayang ya? Oke? Logikanya nyampe kan? Oh, ternyata fawailul lil musallin ini dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Oh, berarti bukan cuman sekedar celaka, bukan sekedar celaka doang, tapi ada lagi syaratnya. Kalau orang yang fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya sahun. Jadi syarat celaka salat itu karena apa? Karena ada sebab sahun. Nah, ini salah satu argumen yang nggak bisa kita potong-potong. Ternyata di Al-Quran ini, ada kata-kata fi kitabim maknun. Ada kata-kata fi kitabim maknun. Itu maksudnya apa? Lauhul mahfuz, alam gaib bagi manusia. Maka kata-kata al-mutahharun yang tadi, yang disucikan, tidak lain maksudnya adalah para malaikat. Karena lagi ngomongin tentang kitab yang terpelihara di lauhul mahfuz. Fi kitabim maknun. Gitu. Nah, oke, kita lihat kayak gini tafsirnya. Dari Ibnu Jarir. Nah, menceritakan dari Qatadah, ia berkata, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Adapun di dunia Al-Quran itu disentuh juga oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang munafik. Ibnu Zaid berkata, orang-orang kafir Quraisy telah mengklaim bahwa Al-Quran ini dibawa turun oleh setan-setan. Karenanya Allah memberitahukan bahwa Al-Quran itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Sebagaimana firman di surat Asy-Syura ayat 210, Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Quran itu bukan dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Quran. Mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu. Jadi, la yamassuhu ilal mutahharun menurut Ibnu Abbas adalah para malaikat. Sehingga tidak pas jika menggunakan ayat ini, ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan, maksudnya akhirnya ke wudu, maka harus berwudu. Nggak pas. Oke. Berikutnya. Ada lagi, kan tadi dalil yang kedua jelas. Dalil yang kedua itu tentang nih, ketika Rasulullah mengutusku ke Yaman, beliau bersabda, jangan sekali-kali engkau menyentuh Quran, melainkan engkau itu tahir dalam keadaan suci. Oh, ada nih di Mujam Al-Kabir, juz 3, halaman 205. Nah, kita lihat dari segi kualitas hadis. Ini ada yang di garis bawah ini. Oke, ada yang di garis bawahi. Oke, nih. Kritikan hadis. Ternyata, nah, setelah dicek dalam susunan sanadnya terdapat seseorang yang bernama ini. Nih. Nah, pentakdilannya apa?
Nah, maksudnya ini apa? Waktu itu Akang udah bahas juga kan. Kalau misalnya kita ngecek hadis itu harus sanad, matan, dan rawi. Oke, sanad itu apa? Sanad itu pohonnya nyampe sampai ke Rasulullah. Kan Rasulullah bersabda yang didengar para sahabat, baru ke tabi'in, baru tabi'ut tabi'in, baru para imam hadis. Kalau tiba-tiba ada salah satu yang ternyata bolong, misalnya dari Rasulullah langsung ke tabi'in, kan nggak mungkin, berarti bohong. Atau misal dari Rasulullah ke sahabat, bukan ke tabi'in, tapi langsung ke tabi'ut tabi'in, kan nggak nyampe juga gitu. Tiba-tiba langsung ke imam hadis kan nggak nyampe juga, nggak mungkin gitu. Itu dari pertama dari sanad. Kedua dari matan, isinya apa, bertentangan sama yang sahih atau enggak. Baru yang rawi itu, nah ini kita ngebahas tentang rawi. Nah rawi itu ada satu kitab yang ngebahas tentang rawi-rawi gitu. Nah di sini ada yang namanya kitab Tahzibul Kamal. Di situ dibabsin dari nama ini kayak di halaman 202 sampai 203, pentakdilan Imam Yahya bin Ma'in berkata ini solih, boleh digunakan, tapi ada penjarahan. Kata Imam Yahya bin Ma'in berkata dhaif. Kata Abu Zur'ah berkata laisa bil qawi, tidak kuat. Kata Imam An-Nasai berkata dhaif. Nah, berarti ada kaidah. Kaidahnya apa? Kaidah ahli hadis berkata, celaan itu harus didahulukan daripada pujian. Jadi, hadis tersebut banyak mencelanya. Ada yang membela. Maka sesuai dengan ilmu hadis, maka hadis itu bermasalah. Maka jatuh derajatnya menjadi do'if. Gitu. Oke, jadi hadis yang kedua juga nggak bisa dipakai. Nah, cuman ada lagi hadis berikutnya. Ada hadis Al-Darimi berkata seperti ini. Rasulullah SAW menetapkan kepada ahli Yaman agar tidak menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, ini ada sama periwayatan kualitas hadisnya juga. Pentakdilannya ternyata ada yang oke, pentakdilan, ada yang penjarahan. Imam Yahya bin Ma'in tidak apa-apa. Atau Imam Ali bin Madani berkata hadisnya mungkar. Ini ada di Tahzibul Kamal, babsin nama Sulaiman ibnu Dawud, halaman 44. Karena penjarahan harus didahulukan daripada pembelaan, maka hadisnya dhaif, jadi nggak bisa dipakai. Oke? Nah, sebenarnya kita baru masuk. Itu tadi di awal kita ngebahas tentang argumentasi orang yang menyebutkan bahwa memegang Al-Quran itu harus syaratnya wudhu. Oke? Ada dalil Quran, dan dalil Quran tadi tidak pas, karena secara tafsir pun nggak seperti itu, gitu ya. Yang kedua, ada dalil hadis yang jelas menyebutkan tohir. Nah, cuma masalah di sini sekalipun tohir, ya kita pengen bahas. Tohir itu sebenarnya artinya apa? Walaupun tadi dua hadis tadi sebenarnya do'if. Nah, sebenarnya tohir itu adalah lafaz yang mushtarak. Nah, yang tadi ya tuh, yang udah dibahas. Pernah kan tadi ngedengar kata-kata mushtarak? Artinya lafaz yang mengandung banyak arti. Dan kita tidak dapat mengartikan tohir itu berwudu. Jangan menyentuh Quran kecuali dalam keadaan tohir. La tamassal Quran illa wa anta tohir. Jangan menyentuh Quran kecuali dalam keadaan tohir. Nah, makna tohir itu ada banyak. Salah satunya yang pertama, nanti kita bahas satu-satu. Orang yang tidak berhadas kecil disebut tohir. Nanti argumentasinya diperlihatkan. Orang yang tidak junub disebut tohir. Orang yang badannya bersih dari najis disebut tohir. Orang yang beragama Islam dikatakan tohir. Gitu ya. Oke. Nah, orang yang berhadas kecil disebut tohir. Argumentasinya apa? Argumentasinya ini. Dari Anas, ia berkata adalah Nabi SAW itu berwudu pada tiap-tiap sholat. Maupun beliau itu tohir atau tidak tohir. Tohiran au ghairu tohirin. Kalau kita ambil arti ini, jadi hadis yang tadi berarti artinya adalah tidak berhadas kecil. La tamassal Qur'an illa wa anta tahir. Berarti tidak berhadas kecil. Jadi artinya tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang tidak berhadas kecil. Itu kan? Gitu. Yang kedua, tohir itu artinya apa? Nih, orang tidak junub itu sebenarnya disebut sebagai tohir. Nah, ada hai orang-orang yang beriman di surat Al-Maidah itu, apabila kamu hendak sholat, basuhlah mukamu
dan tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Junuban fatahharu. Jadi orang yang tohir itu adalah orang yang tidak junub. Kalau diambil arti ini, maka hadisnya jadi berbunyi tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang tidak berjunub. Sedangkan dalam hadis dikatakan tidak boleh menyentuh Quran orang yang berjunub. Tapi hadis tersebut adalah dhaif. Gitu ya. Gitu. Jadi begitu. Atau misalnya ada lagi ini nih. Hadis Tirmizi telah berkata, Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, tidak boleh membaca Quran orang yang junub dan tidak pula perempuan yang haid. Nah ini, nggak boleh nih baca Quran. Ada hadisnya. Makanya kemarin juga ini ngobrol ke salah satu saudara, kenapa nggak baca Quran? Oh lagi haid katanya misalnya. Kenapa dah? Haid mah boleh. Oh ya ada ternyata dalilnya. Tapi ketika kita cek dalilnya tuh di sebelah ada susunan sanad. Ada Ismail ibnu Ayyash. Ismail ibnu Ayyash nih. Ismail ibnu Ayyash. Nah, kata-kata para ulama, kata Amru bin Ali berkata, kalau ia meriwayatkan dari orang daerah sendiri, maka riwayatnya sahih. Tapi kalau ia meriwayatkan dari orang Madinah, maka hadisnya tidak apa-apa. Imam Bukhari meriwayatkan juga, jika ia meriwayatkan dari orang daerahnya sendiri, Syam, maka periwayatannya sahih. Tapi jika ia meriwayatkan dari selain orang daerahnya, maka padanya ada pertimbangan. Pertimbangan itu apa? Rawi, martabat, do'if, ketiga. Terus sebenarnya do'if itu ada martabat 1, martabat 2, martabat 3, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti sebenarnya itu dibahas di ulumul hadis. Nanti ada KIT selanjutnya. Berikutnya, Imam Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, yaitu dapat dipercaya jika meriwayatkan dari daerah lain. Ternyata ini di Tahdhibul Kamal ya, bab alif nama Ismail nih. Ada Ismail bin Ayyash itu dia di Syams, tapi ternyata Musa ibnu Uqbah itu di Madinah. Musa ibnu Uqbah. Nih, Musa ibnu Uqbah, ada Ismail bin Ayyash. Berarti Musa ibnu Uqbah dia tinggalnya di Madinah, sedangkan Ismail bin Ayyash di Syams. Berarti applied yang ini, berarti menjadi do'if. Jadi nggak bisa juga. Nah, terakhir, orang yang beragama Islam itu dikatakan tohir karena dia tidak musyrik dan karena Allah menyebut orang kafir itu sebenarnya najis. Nah, di ayat Al-Maidah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Oke. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, najasu. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Gitu ya. Jadi kalau diambil ini yang tadi ya, orang yang tidak najis. Nah, berikutnya yang ini, orang yang beragama Islam. Oh ya, tadi sebelum masuk ke yang sebelumnya, yang orang beragama Islam, mohon maaf barusan langsung masuk ke situ. Sebelumnya ke sini dulu, orang yang berbadan bersih. Nah, tadi jadi kalau diambil kesimpulan sebelumnya, badannya tidak najis, berarti tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang badannya tidak najis gitu ya. Kan kesimpulannya kayak gitu, tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang yang tohir gitu. Tohir adalah badannya tidak najis gitu. Tidak boleh menyentuh Quran melainkan badannya tidak najis. Padahal hadisnya juga baik. Oke, baliknya yang ini ya. Hai orang yang beriman, yang orang musyrik itu najis. Udah gitu, maka janganlah mendekati Masjidil Haram. Dan dari Huzaifah ibnu Yaman bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan dia, sedang dia itu berjunub. Lalu ia menjauhkan diri dari Rasulullah. Kemudian dia berkata, saya tadi sedang junub. Maka beliau bersabda, sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Gitu. Oke. Dan kalau kita mengambil arti tadi tohir, berarti orang muslim tidak boleh menyentuh Quran melainkan orang muslim. Nah, berarti sebenarnya tadi ada masalah dengan hadis itu, berarti hadisnya tidak dipakai. Oke, pengen kasih tahu kayak gitu dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah ketika membahas sesuatu pasti mereka udah punya argumentasi. Nah, kalau misalnya kita ngebahas sesuatu, kita harus membahas secara jelas, detail. Oh ya, tohir itu apa itu apa, bener nggak hadisnya? Sebelum kita ngebahas sesuatu itu harus memastikan, ya kalau Quran insya Allah udah pasti jelas. Kalau misalnya hadis harus dipastikan hadis itu sahih. Jadi ketika membahas sesuatu itu harus tematis.
Tematis itu apa? Semua dalil Quran, semua dalil sunnah yang sahih-sahih dikumpulkan. Baru kita menggunakan kaidah usuliyah kepadanya. Jelas maksudnya apa, kaidah fikihnya juga kayak gimana gitu. Oke. Nah, yang tadi kita ngebahasnya bukan dari itu dulu, tapi ada orang yang mengatakan bahwa membaca Quran itu harus berwudu. Mereka punya dalil. Gitu ya. Sebenarnya defaultnya tadi kita diminta untuk baca Quran. Oke, maka semuanya ya baca Quran. Ketika memang melarang sesuatu, baca Quran itu ya kebaikan nilainya, banyak keutamaannya. Oke. Ketika kita melarang itu, berarti harus ada dalilnya. Dan dalilnya harus sahih. Kalau misalnya tadi dua dalil itu sahih, maka jelas baca Quran harus pakai wudhu. Tapi ternyata dalil-dalil yang digunakan nggak pas semua. Dan yang satu nggak pas, yang satu doif, yang lain doif. Yang nggak pas mana? Yang la yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ternyata yang tidak disucikan itu maksudnya apa? Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Maka menggunakan dalil itu untuk melarang orang-orang kalau yang tidak berwudu, kalau yang tidak junub, dia baca Quran salah. Oke? Okay? Karena itu konteksnya adalah Quran yang di Lauhul Mahfuz. Oke? Okay? Toh yang sekarang semua Quran bisa dipegang sama orang-orang gitu. Tidak menyentuhnya kecuali hamba yang disucikan. Padahal yang di dunia menyentuh. Kalau yang di sana yang di Lauhul Mahfuz terjaga, Lauhul Mahfuz terjaga. Oke, itu yang pertama. Jadi nggak pas. Yang kedua dalilnya ada hadis semuanya yang dipakai. Jadi ketika memang tidak ada dalil yang sahih tentang itu, maka kita kembalikan kepada yang semula. Semulanya apa? Ya boleh, gitu. Kecuali sholat, jelas kan kalau sholat nggak boleh kalau misalnya junub, gitu. Saum nggak boleh kalau misalnya haid. Ada penjelasan detail. Defaultnya apa? Oh, ibadah itu defaultnya haram, kecuali ada yang memerintahkan. Ketika nggak ada yang memerintahkan, nggak boleh. Ketika nggak ada yang memerintahkan sholat A, sholat B, sholat C, saum A, saum B, saum C, nggak boleh dilakukan. Tapi ketika sudah ada yang memerintahkan, maka kita ada yang wajib, ada yang boleh untuk melakukan. Ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu ya. Ada yang boleh melakukan, ada yang boleh yang dilakukan dapat pahala, ada yang ketika nggak dilakukan maka berdosa, gitu ya. Ketika itu terjadi maka harus dilakukan, gitu ya. Ketika ada yang bilang malah jangan lagi setelah itu alurnya gitu ya. Ibadah haram kecuali ada yang memerintahkan, ketika ada yang memerintahkan cukupkan itu. Ketika ada dalil yang mengkhususkan, tidak membolehkan, maka tarik ke yang tidak membolehkan. Awal sholat itu nggak wajib, tapi ketika sudah turun perintahnya, maka jadi wajib. Siapapun harus melakukan tanpa ada batasan. Ketika ada yang meruksoh atau ketika ada yang mengharamkan, maka harus diambil yang meruksoh dan mengharamkan. Yang meruksoh apa? Oh, sholat, boleh jamak qosor, gitu ya. Oh, sholat, asal berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Ketika ada yang mengkhususkan. Sama juga begitu dengan sholat yang haid. Oh, asalnya wajib, tapi karena haid, jadi enggak. Kenapa ini? Karena ada dalilnya jelas. Itu ya, kebayang ya? Kenapa jadi orang, ya perempuan ketika haid nggak boleh? Karena dalilnya sahih dan jelas. Itu. Ketika nggak ada yang sahih dan nggak jelas, ya sebenarnya tetap aja wajib sholat. Nah, kenyataannya sekarang untuk yang haid ada. Untuk yang baca Quran juga sama. Baca Quran, ya udah semuanya harus baca gitu. Nggak ada aturan, kecuali memang ada aturan-aturan tertentu. Ketika memang ada aturan dan sahih, maka kita harus pakai gitu. Itu salah satu dari kajian fikihnya. Mangga jika ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi kesimpulannya ya, orang yang tidak berwudu tidak mengapa menyentuh Quran dan membacanya. Kalau bicara tentang boleh atau enggak membaca Quran orang yang tidak berwudu, begitu. Mangga pas ya jam 16.58 walaupun tadi mulainya telat. Mangga ada yang mau ditanyakan? Dari Rangga, Takia, Wildan, Fauzia, Faiza, Andrek, tidak, Rangga, yang lain?
Aku mau, Nggak ada? Kang. Bil? Aku mau. Bentar geningan ini Akang. Boleh diobrolin. Gimana Bil? Ada nggak? Jadi kan tadi kesimpulannya kalau nggak wudhu juga nggak apa-apa baca Quran. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau sebisa mungkin kita wudhu dulu atau gimana ya, Kang? Maksudnya sebaiknya gitu atau gimana? Nggak ada. Jadi nggak ada Kan ya? itu kalau bilang sebaiknya berarti kan harus ada. Kalau bilang sebaiknya itu berarti lebih baik, lebih utama gitu kan ya. Ketika bilang lebih baik atau lebih utama berarti memang harus ada argumentasi yang menyebutkan bahwa itu lebih baik. Gitu. Oh iya, Oke, kalau ketika memang nggak ada, berarti ya sama-sama aja sebenarnya. Gitu. oke. Gitu. Masalahnya kalau misalnya ada sampai beberapa teman tuh yang, oh enggak, saya nggak belum wudhu, nggak baca Quran. Nah, kan ini yang jadi masalah sebenarnya. Sama kayak Rasulullah waktu dulu pernah mengharamkan madu untuk dirinya. Itu kan sebenarnya halal gitu. Tapi saya pengen Rasulullah waktu itu pengen membahagiakan istri-istrinya. Sehingga turunlah ayat gitu. Menegur, apakah kamu ingin membahagiakan? Ya sebenarnya ya biasa-biasa aja madu, ya sok aja gitu. Walaupun memang istri nggak suka ya jangan sampai bilang bahwa saya menjadi mengharamkan madu untuk diri saya, misalnya kayak gitu. Sama seperti halnya tadi, nggak ada lebih baik atau lebih enggak gitu. Kalau misalnya masalah wudhu atau enggak, itu mah beda kaidahnya lagi, beda bahasan lah. Jadi bahasannya tentang syukurul wudhu gitu ya, tentang amalan Bilal yang pada saat itu walaupun beliau masih hidup, tapi ternyata kata Allah udah mendengar terompahnya di surga. Ternyata pas dicek ya, saya selalu menjaga wudhu ketika sudah berwudhu langsung sholat. Nah, keutamaan itu boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya gimana lebih utamaan baca Quran pakai wudhu atau enggak, selama memang enggak ada dalil yang menyebutkan gitu ya, maka ya udah sama gitu. Enggak ada bedanya. Oh iya, satu lagi, Kang. Hmm. Eh apa ya? Di luar wudhu sih sebenarnya. Jadi kalau baca Quran tuh mesti nggak sih harus banget misalnya sebaiknya menghadap kiblat terus tertutup aurat dan duduknya yang bagus gitu kan. eh sementara saat ini Akang teh belum belajar tentang adab-adab itu, entah ada atau enggak, tapi defaultnya kayak gitu aja deh. Kan misalnya Akang nih misalnya nggak tahu nih, ketika emang nggak tahu dikasih tahu sama, misalnya kalian pun misal, kalian dikasih tahu sama Akang, ya udahlah nggak apa-apa lah baca Quran tanpa wudhu. Cuman kalian taunya hadis yang tadi gitu, tanpa tahu misalnya hadis yang tadi itu ternyata doif. Ya ketika kalian melakukan itu selalu berwudu ketika baca Quran dan Akang bilang jangan berwudu, itu ya nggak apa-apa, bukan jangan, nggak apa-apa tidak berwudu, tapi Akang tanpa dalil ya nggak usah ikuti gitu. Akang nggak ngasih tahu bahwa itu sebenarnya hadisnya doif misalnya dengan argumentasi ya kalian nggak usah ngikutin, sama aja kayak gitu. Nah selama sekarang Akang belum tahu adab-adabnya seperti apa, tapi kalau misalnya kalau misalnya harus mah nggak harus gitu, nggak ada kewajiban itu, harusnya nggak ada kewajiban itu. Mungkin kalau adab Akang nggak tahu, belum belajar tentang adab-adab detailnya, pernah lihat tapi nggak tahu dalilnya gitu misalnya gitu. Jadi sementara Akang untuk masalah itu belum kebayang. Kalau misalnya di materi itu ada nggak ya sebentar ya? Paling sementara itu sih, adab-adab terhadap Quran ada nggak ya? Adab terhadap Quran, sebentar Akang cek. Baca Quran, akhlak, nggak ada. Nggak ada. Sementara Akang nggak tahu sih, belum tahu secara detail. Jadi kalau misalnya memang tahu sebelumnya dengan argumentasi, silahkan masih jalankan itu. Tapi sementara kalau misal Akang, kalau ditanya sekarang, kalau Akang gimana? Kalau Akang gimana ya Akang ya biasa aja gitu. Ya baca Quran dibaca. Ya maksudnya nggak ya nggak ya nggak nyimpen di mana juga gitu ya. Ini Quran mushaf gitu. Ya itu masih itu kayak kayak ke apa ya? Lebih ke nilai diri gitu. Bukan ke sesuatu yang memang ini dalilnya, ini argumentasinya. Akang belum tahu gitu untuk masalah itu ya.
Oke, Kang. Atur nuhun. Tawang Suna. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain dulu? Sebenarnya adab membaca Quran tuh membaca memiliki tilawah yaumiyah, adab-adab membaca nih sebentar ya, ada adab-adab membaca Al-Quran akan melihat. Kalau misalnya di sini ada argumentasinya mungkin bisa ini. Disunahkan membaca Quran sesudah wudhu dalam keadaan suci. Nah ini kan nggak ada argumentasinya. Disunahkan membaca Quran di tempat yang bersih, tapi yang paling utama di masjid. Nggak ada argumentasinya juga, cuma disebutin gitu doang. Akang baca nih di salah satu buku. Disunahkan baca Quran menghadap kiblat. Nggak ada argumentasinya. Sebelum membaca Quran disunahkan membaca ta'awuz. Nah itu ada surat An-Nisa, di surat An-Nahl ayat 98 misalnya. Disunahkan baca Quran dengan tartil, itu ada di surat Al-Muzammil ayat 4. Disunahkan membaca Quran dengan penuh perhatian dan pemikiran tentang ayat-ayat dibaca, itu ada argumentasinya. An-Nisa ayat 82. Sedapat-dapatnya membaca Quran janganlah diputuskan hanya karena hendak berbicara kepada orang lain, hendak membaca. Nah ini nggak ada argumentasinya, aku nggak tahu gitu. Ini ada nih adab-adab Quran, tapi ya tadi untuk yang disunahkan baca Quran sesudah berwudu dalam keadaan suci itu nggak ada argumentasinya, jadi aku nggak tahu gitu ya. Kalau yang tadi pun pakai argumentasi yang tadi ya dalilnya doif, nggak bisa dipakai. Doif itu nggak bisa dipakai ya. Jangan bilang karena doif ya nggak apa-apa lah, untuk fadail amal mah ya nggak bisa juga. Kalau misalnya Akang masih berpendapat ya nggak bisa itu dipakai. Kalau yang kedua, Akang bukan berpendapat, Akang ikutnya pendapat yang seperti itu. Yang kedua, disunahkan baca Quran di tempat yang bersih, nggak ada argumentasinya. Disunahkan membaca Quran menghadap kiblat, nggak ada argumentasinya. Sekali lagi, kalau membaca Quran harus pakai ta'awuz, harus membaca Quran disunahkan membaca ta'awuz, disunahkan dengan tartil, disunahkan membaca dengan penuh perhatian, itu ada. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara itu, tapi kalau misalnya kalian punya argumentasinya, silahkan. Bisa juga di-share nanti ya di grup KIT, silahkan. Oh ya ternyata ada Kang ini. Ya, siapa tahu kayak tadi ya, sebenarnya kan dalil yang tadi juga kan hadis jelas banget kan. Tohir itu diartikan sebagai wudhu. Kela, wudhu atau bukan. Sekalipun itu sohih ya. Dan Akang yang tadi sekali lagi yang dibaca memang semuanya bilang tohir dan ternyata memang itu nggak ada yang sahih, jadi nggak bisa digunakan. Sekali lagi kalau misalnya berpikir bahwa ini ada fadilah, ini ada keutamaan, ini lebih baik, ini disunahkan, maka harus ada argumentasinya. Ketika memang tidak ada argumentasi, lupakan dulu. Tapi ketika udah ada argumentasi, dicek dulu argumentasinya, sahih atau enggak. Coba nanti di forward misalnya ke Akang ke grup, misalnya nanti Akang juga tanya, Akang nggak punya kitab Tahzibul Kamal, tapi Ustadz Habib punya. Ini bisa dicek di sana kayak tadi kan langsung dilihat, oh ada bab sin, ternyata ada Sulaiman, ibnu siapa, oh ternyata ini tuh nggak bisa digunakan, oh bisa digunakan asal syaratnya apa, dilihat lagi rawinya, ada tanah siapa, ada tanah siapa, ada tanah siapa, ada tanah siapa. Oh ketika itu sahih ya udah. Tapi biasanya kalau sekarang kan tinggal searching di mana ada kan ya, udah gitu tinggal lihat aja argumentasinya sama nggak dengan yang tadi. Kalau sama berarti jangan digunakan. Kalau misalnya karena sekali lagi ada beberapa orang yang tetap menggunakan hadis yang doif walaupun itu doif tapi masih tetap digunakan, dan itu kalau Akang nggak seperti itu. Doif itu berarti kan bukan sahih. Kalau bukan sahih berarti nggak bisa digunakan sebagai suatu landasan hukum, yaitu karena ngobrol tentang hadis itu pasti ada yang sahih, ada yang doif, ada yang bahkan maudhu gitu. Maka ada yang mau ditanyakan lagi? Jika enggak, mungkin udah segitu aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya pada pertemuan kita kali ini. Alhamdulillah, semoga kita mendapat keutamaan. Tadi yang sudah ngajak-ngajak yang lain, ya intinya barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan siapapun. Semoga ya insya Allah niatnya juga sudah ditulis oleh Allah. Dan ini ada hadis, walaupun memang ini secara striknya bilangnya kayak gini ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membacakan kitabullah, mereka mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka, Allah menguji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya.
Ya, ini salah satu argumentasi bahwa kita penting untuk belajar, bukan cuman membaca. Karena waktu lagi ini penekanan terakhir ya. Karena membaca ini dari pengalaman Akang ya, dari dulu bisa baca terus, tapi loh kok emang nggak ngerti. Karena poinnya sebenarnya adabnya bukan cuman membaca. Adab memahami Quran itu bukan, sekali lagi, bukan cuman membaca, tapi banyak hal gitu ya. Banyak hal. Ya salah satu yang pasti adalah memahami. Itu yang penting gitu. Maka kalau misalnya waktu kita sedikit, pilah-pilah waktu yang memang kita gunakan untuk ya salah satunya adalah untuk mempelajari Al-Quran, bukan cuman sekedar membaca Al-Quran. Gitu. Salah satu mempelajari Al-Quran, insya Allah kita rutinkan di setiap hari Kamis, kita belajar KIT, kita belajar kaidah fikih. Mungkin itu aja, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa, Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni min ma nasitu wa 'allimni min ma jahiltu warzuqni tilawatahu anna alayhi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih atas ininya Hasan.